Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Shalom, saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sungguh sangat baik, yang selalu menyertai dan bersama dengan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih karunia-Mu, penyertaan dan perlindungan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Terima kasih untuk nafas hidup dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami percaya rencana Tuhan yang baik, yang indah, terjadi atas hidup kami. Pada saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi setiap kami, agar kami mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam 2 Tesalonika pasal yang ketiga. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca 2 Tesalonika 3 ayat 10-11. Tertulis demikian. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kata yang maknanya berhubungan dengan sikap yang memanfaatkan waktu dengan bijak, yaitu prudensia. Kita semua hendaknya memiliki sikap seperti ini, yaitu prudensia, agar menghasilkan yang berguna. Setiap orang yang menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya mendapatkan hasil yang maksimal dan bermanfaat. Namun sayangnya, ada banyak dari kita yang membuang-buang waktu setiap hari. Beberapa hal yang seringkali membuat kita membuang waktu adalah aktivitas di media sosial, sikap menunda-nunda pekerjaan, dan kemalasan. Penelitian menunjukkan bahwa mengelola waktu dengan bijak dapat meningkatkan keseimbangan hidup dan meningkatkan rasa kebahagiaan. Manajemen waktu yang baik juga dapat mengurangi stres dan memungkinkan kita untuk mencapai tujuan lebih cepat dan lebih mudah, serta memberikan keuntungan di setiap bidang kehidupan kita. Orang-orang yang tidak memanfaatkan waktu dengan bijak cenderung mengalami stres, susah tidur, kecemasan, depresi, dan masalah kesehatan mental lainnya. Karena itu mari kita manfaatkan waktu kita dengan baik. 2 Tesalonika 3 ayat 10-11 ini berisi nasihat agar setiap orang memanfaatkan waktunya dengan bijaksana untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Di ayat yang ke-11 kita perhatikan tertulis, kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna inilah yang menjadi teguran buat kita semua. Apakah selama ini kita punya kecenderungan untuk perkara seperti ini? Kita tidak mengatur waktu dengan baik dan justru malah membuang waktu untuk hal-hal yang tidak perlu dan tidak bermanfaat. Kita semua hendaknya sibuk dengan hal-hal yang berguna, bukan yang tidak berguna. Pakailah waktu kita dengan bijaksana. Lakukanlah apa yang bisa kita kerjakan sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan. Jangan kita bersikap malas dan menunda-nunda. Milikilah komitmen yang teguh, serta konsistenlah untuk melakukan hal yang baik dan bermanfaat. Istirahat juga tentu perlu. Jangan kita menjadi gila kerja dan tidak pernah beristirahat. Pakailah hikmat Tuhan dan ikuti tuntunan firman-Nya dalam menggunakan waktu yang ada. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau selama ini kita banyak membuang waktu yang tidak berguna, mulailah berubah dan kelolalah waktu kita, serta sibukkan diri kita dengan hal-hal yang bermanfaat
baik untuk diri kita, untuk keluarga dan sesama kita. Waktu selalu berjalan, selalu berputar dan tidak pernah bisa kembali. Karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, pakailah waktu hidup kita dengan bijaksana untuk hal-hal yang baik dan yang membawa kebaikan bagi diri kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan, yang mengajar kami untuk memakai waktu dengan bijaksana dan melakukan hal-hal yang berguna, tidak sibuk dengan hal-hal atau perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi diri kami. Kami akui di hadapan-Mu Tuhan, bahwa seringkali kami lalai dalam memanfaatkan waktu yang ada. Kami tidak bijaksana dalam mengelola waktu yang Tuhan berikan, dan kami sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Ampuni kami ya Tuhan, dan jamah hati kami. Berikan kami hati yang sungguh-sungguh, mau rajin, bersikap benar dan bijaksana dalam memanfaatkan waktu yang Tuhan berikan. Kami mau menyibukkan diri kami dengan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang berguna bagi diri kami, bagi sesama kami, bagi keluarga kami, dan hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk sukacita dan kekuatan dari firman-Mu Tuhan. Berkatilah kami di sepanjang hari ini. Pimpin kami, berikan kami hikmat-Mu, tuntunan-Mu untuk kami mengerjakan segala tugas aktivitas kami, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam segala hal yang kami lakukan. Biarlah semuanya itu senantiasa memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan menjamah dan menyembuhkan. Mujizat Tuhan terjadi pada saat ini. Kuasa-Mu bekerja dalam setiap kami, dan ada pertolongan, ada jalan keluar yang Tuhan nyatakan bagi kami semua. Kami percaya kami alami kemenangan, kami alami sukacita dan berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.